Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku menyimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku menyimpang adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma. Norma adalah standar tentang apa yang seharusnya atau apa yang tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan atau dilakukan. Kalau ada yang menyimpang dari norma-norma itu, ini bisa disebut perilaku menyimpang. Norma terdiri dari norma agama, norma hukum, norma adat, norma moral, norma kesusilaan, norma etika, norma akhlak. Perilaku menyimpang dapat menimbulkan korban terhadap orang lain, tetapi juga bisa terhadap dirinya sendiri. Sebagai misalnya membunuh orang lain. Itu pembunuhan yang membawa akibat terbunuhnya orang lain. Bunuh diri itu korban utamanya dirinya sendiri. Misalnya menggantung diri. Tapi menimbulkan musibah, kesulitan bagi yang lain. Misalnya apakah keluarganya, apakah anaknya, dan lain-lain. Mengkonsumsi narkoba, melakukan homoseksual, bersikap sebagai lesbian, dan lain-lain, ini juga merupakan penyimpangan yang merugikan diri sendiri dan juga bisa menimbulkan hal yang buruk bagi orang lain. Pelaku penyimpangan norma-norma itu adalah individu. Jadi secara individual. Tapi ada juga kelompok. Kelompok kecil, kelompok agak besar, kelompok besar. Dan ada campuran antara individu-individu dan kelompok yang sifatnya terorganisasi, terpimpin. Ada pimpinannya, ada anggotanya. Sama-sama yang melakukan perbuatan menyimpang. Dilihat dari tingkatan besar kecilnya, berat ringannya, penyimpangan dapat dikategorikan kepada kejahatan, pelanggaran, penyimpangan, dan kenakalan. Apakah harus dibiarkan atau boleh dibiarkan penyimpangan itu? Seharusnya selain perlu dicegah jangan terjadi, kalau sudah terjadi perlu dilakukan upaya-upaya menangani perilaku menyimpang itu. Ada yang secara formal, yaitu dengan penegakan hukum seperti oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan diadakan penjara. Yang kedua, upaya informal secara swakarsa. Misalnya
diatur dan dilakukan keamanan lingkungan. Dulu waktu saya muda, waktu saya remaja, sangat dikenal Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Di tiap dusun ada pelaku yang tiap malam itu berkeliling. Di Jawa Barat dikenal dengan pakai alat koprek. Koprek itu ya semacam tabuhan aja gitu ya. Nah, sekarang kok hilang? Padahal sebenarnya menurut pikiran saya sangat perlu diadakan, malah diintensifkan dan dikembangkan secara lebih teratur mengenai sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Juga pencegahan itu bisa diperoleh melalui pemasangan CCTV. Banyak tayangan TV yang menayangkan orang melakukan perilaku menyimpang, lalu ketahuannya dengan melihat CCTV. Juga bisa dengan pemasangan lampu yang terang. Ya, di tiap jalan, bagusnya termasuk jalan-jalan yang sepi, tetap ada penerangan. Yang paling bagus sekali adalah pencegahan dan penanggulangan pelaku penyimpang dilakukan dengan kesadaran individu, kesadaran sendiri-sendiri, dan juga dengan kekompakan dalam lingkungan keluarga. Ibu bapak memperhatikan anaknya kemana nih. Kalau dia ke pengajian tentu aman. Tapi kalau ada berita, misalnya kumpul-kumpul tengah malam di tempat gelap, itu patut itu timbul kewaspadaan dari keluarga dan berupaya menghindarkan kemungkinan terjadinya perilaku negatif atau menyimpang. Secara umum dengan uswatun hasanah, dengan keteladanan nyata dari tiap orang dalam keluarga, dari ibu bapak, dari tingkat RT, dari bapak ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa, dan lain seterusnya sampai kepada pemimpin negara tertinggi. Sangat diperlukan uswatun hasanah untuk rakyat seluruh tanah air. Terjadinya perilaku menyimpang itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ayat 40 surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak menghendaki dan tidak mendolimi mereka, tetapi mereka sendiri dengan upayanya mendolimi diri mereka sendiri dan juga mendolimi orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus waspada untuk tidak mendolimi diri sendiri dan juga tidak mendolimi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.